Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu dan berharap semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan siang ini tentunya berharap semoga bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Suratnya At-Taubah, surat nomor ke-9, ayatnya 122. Ikuti saya yuk, bareng-bareng. Handphonenya disesuaikan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak seharusnya orang beriman dan tidak seharusnya orang beriman pergi semuanya ke medan perang. Ini saya ulangi yang kemarin, nanti masuk ke yang baru ya. Allah tidak menyukai kalau kita semuanya pergi kemana? Medan perang ya. Jadi enggak menyukai kalau kita semuanya pergi ke medan perang. Ikuti saya yuk. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Bareng-bareng, fiddin. Kenapa tidak sebagian di antara kalian pergi memperdalam ilmu agama? Fiddin artinya adalah ilmu agama. Berarti sebaiknya kita juga ada yang pergi kemana? Belajar ilmu agama, yaitu ke majelis taklim atau ke lembaga pesantren agama. Berarti kalau ada yang bertanya, ada enggak ayat yang berkenaan perintah hadir ke majelis ilmu? Ada. Bahkan Allah mengatakan jangan semua kita pergi ke medan perang, maka hendaklah sebagian kita juga ada yang pergi ke majelis ilmu. Berarti Bapak, Ibu kita semuanya insya Allah siang ini sudah mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Sama-sama ya.
Hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Yuk sama-sama. Qala Rasulullah, yuk. Man dakhala masjidana hadza, barang siapa yang masuk masjid kami ini. Barang siapa yang masuk apa tadi? Masjid. Nah, ini kan kalau boleh dikiaskan ya, sekarang ini kita sekarang berada di dalam masjid. Sebenarnya kala itu Nabi bersabda masjidnya itu terkhusus adalah Masjid Nabawi. Yuk sama-sama. Yata'allama khairan, belajar kebaikan. Maka kita hadir pada siang ini semata-mata tujuannya adalah belajar apa? Kebaikan. Sama-sama ya. Au yu'allimahu, atau ada yang mengajarkan kebaikan. Siapa dalam hal ini? Ya semua, siapapun yang mengajarkan kebaikan atau yang belajar kebaikan barangnya. Karena sama-sama kal mujahid fi sabilillah. Baik. Pandangan tidak lihat Quran dan handphone, ke depan dulu. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid kami ini lalu belajar ilmu, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, Nabi mengatakan kana kal mujahid, sesungguhnya mereka itu adalah seperti sedang berjihad fi sabilillah, di jalannya Allah. Berarti kalau boleh saya bilang, Bapak semuanya adalah mujahidin fi sabilillah. Amin ya. Kalau perempuannya berarti mujahidah. Maka Bapak ini adalah mujahid. Berarti orang berjihad itu ada dua. Jihad karena perang, dan kita ini disebut jihad fi sabilillah. Sekarang saya tanya, mereka yang pergi perang lalu meninggal di medan perang, maka mereka meninggal dengan sebutan matinya mati syahid. Pakai shin ya, syahid. Berarti karena kita sedang seperti berjihad, maka hadirnya kita siang ini, insya Allah apabila ada yang wafat, baik ketika menuju ke sini atau sedang berada di sini sekarang atau pulang dari sini, insya Allah di sisi Allah matinya mati syahid. Kok enggak ada yang amin? Sekarang matinya. Pilih mana? Mati sekarang syahid atau entar-entaran enggak jelas. Apa bedanya mati syahid karena perang dengan selain perang atau fisabilillah? Maka bedanya jika mereka mati syahid karena perang, jenazahnya tidak dimandikan, tapi apabila ada yang meninggal sekarang dan masuknya matinya mati syahid, jenazahnya ya tetap harus dimandikan, tapi di sisi Allah meninggal dunianya matinya mati apa dia? Syahid. Dan orang yang mati syahid pernah kita bahas dalam satu riwayat, ma yajidu asyahid min alamil qarsah illa kama yajidu ma yajidu asyahid min alamil qatli illa kama yajidu min alamil qarsah. Orang yang meninggal dunia matinya syahid tidak merasakan sakitnya sekarang, kecuali sakit yang dia rasakan hanya seperti digigit semut. Jadi dia enggak merasakan kerasnya apa tadi? Sekarat. Jadi kerasnya itu seperti lebih keras ketimbang dipukul dengan 1000 kali dengan pedang. Tapi karena dia matinya mati syahid, dia hanya merasakan sakitnya sekarat hanya seperti
digigit semut, satu gigitan semut saja. Masya Allah. Kedua, mereka yang mati syahid diizinkan ke dalam neraka, dan dia mengambil siapa yang dia kenal, pindahkan ke dalam surga sebanyak sab'ina min aqaribihi, 70 orang. Ketiga, orang yang mati syahid dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dia akan ditemani atau didampingi oleh bidadari sebanyak isnataini wa sab'ina zaujatan minal huril ain, bidadarinya sebanyak 72 bidadari surga. Maka kalau bapak meninggalnya sekarang, bidadari bapak enggak 2, tapi jumlahnya berapa tadi? 72. Masya, apakah mampu melayani itu semua? Dalam satu hadis Nabi mengatakan, yu'to quwwah mi'atun fil jima', kekuatan laki-laki berhubungan dengan pasangannya melebihi tenaga 100 kali lipat laki-laki dunia. Semoga dapat bidadari ya. Kenceng sekali aminnya, kayaknya udah niat sekali nih. Berapa tadi bidadarinya? 72. Semoga bapak semuanya bidadarinya 72. Berarti meninggalnya sekarang dong. Yuk sama-sama terusin lagi ya di Qur'annya ya. Ayat ke-9, surat ke-9 ayatnya 122. Angkat suaranya yuk, ikut saya. Waliyunziru, yuk. Sama-sama dong. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Baik, pandangan ke depan dulu. Dan hendaklah mereka memberikan peringatan kepada kaumnya, keluarga, temannya, agar kaumnya mendapatkan peringatan, agar kaumnya menyadari. Berarti dari situlah kita bisa pahami bahwa di ayat ini bukan hanya perintah menghadiri majlis, tapi setelah hadir ke majlis juga menyampaikan. Sama-sama ya. Dari sinilah kita bisa pahami, ternyata ayat ini bukan hanya perintah untuk hadir kemana nih? Majlis, tapi juga setelah kita hadir ke majlis, baiknya ilmu yang sudah kita dapatkan diapakan? Disampaikan. Maka kalau ada yang tanya, ada nggak perintah menyampaikan ilmu? Ada. Di ayat keberapa? 122 surat ke-9. Berarti tugas berdakwah bukan hanya untuk, sama-sama dong. Tugas berdakwah bukan hanya untuk, tapi sebenarnya kita semuanya pun tugasnya apa manfaatnya kalau kita menyampaikan ilmu? Idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang dan yang ketiga anak. Berarti kalau kita meninggal dunia, ilmu yang kita sampaikan di mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Sama-sama ya. Kan kita dapat apa nih? Ilmu. Setelah pulang dari sini, ilmu disampaikan ke orang atau keluarga. Kitanya sudah meninggal, maka pahalanya mengalir. Maka kalau ada ustadz menyampaikan ilmu yang ustadz sampaikan diamalkan oleh jamaahnya, lalu ustadznya mati, meninggal, maka pahalanya akan terus. Siapa yang meninggal? Ya nggak apa-apa. Kedua, keutamaan orang yang hadir di mana tadi nih? Majlis dan kemudian menyampaikan.
Yuk sama-sama. Mandalla ala khairin, barang siapa yang menyampaikan kebaikan atau menunjuki kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti mereka yang mengerjakan. Maka kalau umpama Ustadz menyampaikan kebaikan atau Bapak pulang dari sini menyampaikan kebaikan, lalu kebaikan itu diamalkan sama orang yang sudah kita sampaikan, maka kita dapat pahala